Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak langsung bertatap muka. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP 1 Jenggawah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita berupa anugerah nikmat dalam bentuk sehat, dalam bentuk kesempatan di masa pandemi ini. Anak-anakku sekalian kelas 9, dalam kesempatan ini Bu Esti akan menyampaikan materi dengan tema interaksi antar benua Asia dan negara lainnya. Di mana pada buku paket itu ada pada halaman 2. Baik. Dalam pertemuan ini, interaksi antar negara benua Asia dan negara lainnya diharapkan kita bisa mencapai tujuan. Pertama adalah dengan cara mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik, jadi anak-anakku sekalian, dapat mengetahui, menunjukkan letak atau lokasi dan batas-batas setiap benua yang ada di dunia dan benua Asia. Kemudian yang kedua, mampu mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, kemudian perbedaan kondisi alam di antaranya adalah dapat mengidentifikasi letak astronomis dan geografis, letak geologis benua Asia. Kemudian bisa memberikan urutan benua yang ada di dunia ini berdasarkan luasnya dan adanya pembagian wilayah dari benua Asia dan benua lain. Nah, pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian, kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Dan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua yang lainnya.
Nah, anak-anakku sekalian, letak dan luas benua Asia jika dibandingkan dengan benua-benua yang lain, bahwa posisi dari benua Asia ini paling luas. Jadi dilihat dari luasnya, benua Asia adalah nomor 1, wilayahnya hampir 30% dari seluruh wilayah daratan yang ada di dunia. Ini benua Asia. Pada buku paket kalian tuh bisa kalian lihat pada halaman 4. Untuk pembagian wilayah benua yang ada di muka bumi, para ahli berbeda pendapat. Ada yang membagi menjadi 7 benua. Di antaranya adalah benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan menyertakan Antartika. Sedangkan yang membagi benua menjadi 6, itu diantaranya adalah benua Eurasia, yaitu Eropa jadi satu dengan Asia. Kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Sedangkan yang kita bahas, ini kita menggunakan benua yang ada di dunia dibagi menjadi 5, yaitu benua Amerika, kemudian benua Afrika, kemudian Eropa, Asia, dan Australia. Yang masing-masing benua memiliki karakter atau ciri tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan benua? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang benua Asia, benua Amerika, bahwa yang dimaksudkan dengan benua adalah bagian dari bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Itu menurut kamus dari bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Di mana pengertian yang lain adalah bahwa benua itu merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakter yang berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dari kondisi fisik maupun budayanya. Awalnya benua yang kita lihat seperti sekarang ini sebenarnya terdiri dari satu benua yang dinamakan dengan Pangea. Kemudian Pangea tersebut pecah, kemudian bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu sama lain dalam kurun waktu yang sangat lama, mencapai jutaan tahun. Dan pada saat kita melihat peta sebaran benua, kita bisa melihatnya sudah terpecah menjadi seperti sekarang ini. Kemudian negara kita terletak di bagian benua Asia bagian mana? Negara kita, Indonesia, ini adalah salah satu negara yang ada di benua Asia bagian tenggara. Bagaimana dengan kondisi negara kita? Coba kita mempelajari kembali materi yang kemarin sudah kalian pelajari pada kelas 8 atau kelas 7. Ya, pertama bahwa negara kita Indonesia dilihat dari keadaan alamnya adalah merupakan daerah pertemuan lempeng Eurasia. Jadi Eurasia di sini adalah merupakan penggabungan antara benua Eropa dan Asia, serta lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Kemudian yang kedua, dari negara kita terdapat 3 kawasan flora dan fauna
serta beriklim tropis. Ini salah satu ciri daripada negara kita. Beriklim tropis karena dilihat dari letak astronomisnya, yaitu masih ingat ya, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sehingga dari iklim tropis ini maka akan mempengaruhi terhadap flora dan faunanya. Kemudian dari letak geologisnya, Indonesia adalah merupakan daerah pertemuan lempeng, maka Indonesia banyak memiliki gunung berapi. Di mana gunung berapinya ini bisa dibedakan dua. Yang salah satunya adalah gunung api yang masih muda, yang masih aktif, yang masih meletus. Kemudian gunung yang sudah tidak bekerja lagi, maka nanti akan menghasilkan sumber daya alam barang tambang. Yang nanti yang masih muda, yang aktif, maka akan menghasilkan salah satunya adalah abu vulkanis, di mana sebagai salah satu jenis tanah yang subur, yang bisa dipergunakan untuk pertanian, untuk perkebunan. Itu salah satu contoh dari negara kita yang ada di kawasan benua Asia. Baik, kita kembali lagi pada benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Dilihat dari letak astronomisnya, nah ini ditunjukkan bahwa berpengaruh terhadap jenis iklimnya. Jadi karena begitu luas wilayah daerah lintang, garis lintangnya yaitu 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara, maka akan berpengaruh terhadap jenis iklim. Yang pertama adalah iklim tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Jadi jenis iklim tropis, subtropis ini adalah jenis iklim matahari yang didasarkan pada garis lintang. Kemudian iklim kontinental dan iklim gurun, maka ini didasarkan pada kondisi alam yang dominan, yaitu yang dikenal dengan istilah iklim fisis. Sedangkan secara geografis, sesuai dengan kenyataan yang ada pada permukaan bumi, wilayah benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu kawasan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa negara Indonesia ini termasuk kawasan wilayah Asia Tenggara. Coba negara-negara yang ada di kawasan Asia Barat, salah satunya adalah negara Irak, negara Israel, negara Lebanon, negara Saudi Arabia, kemudian negara Syria, Yaman, Uni Emirat Arab. Kemudian Asia Timur, contohnya yang masuk wilayah negara Asia Timur diantaranya adalah negara Mongolia, negara Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong. Sedangkan Asia Tengah meliputi Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Tajikistan. Asia Tenggara ada berapa negara? Insya Allah di kelas 8 sudah pernah disampaikan, yaitu ada 11 negara. Salah satunya adalah negara kita, ya, Indonesia. Ya, kemudian Asia Selatan itu meliputi negara
India, kemudian Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. Nah, untuk pembagian wilayah dari benua Asia tadi sudah disebutkan oleh Bu Esti, maka tugas kalian nanti adalah tunjukkan pada peta. Ya, itu salah satunya. Ya, coba dicatat ya. Itu adalah tugas kalian tunjukkan negara-negara yang ada pada 5 kawasan benua Asia. Bagaimana? Sudah jelas ya? Itu satu tugasnya. Baik, kita lanjutkan pada keadaan reliefnya. Nah, apa toh relief itu? Relief itu merupakan kondisi dari wilayah atau keadaan alam dilihat dari tinggi rendahnya. Nah, kalau di sini ditunjukkan ada warna hijau, ada warna kuning, ini adalah menunjukkan ketinggian tempat itu. Jadi kondisi alam itu tidak rata. Ada bagian yang rendah, ada bagian yang tinggi. Ya, jadi warna pada peta ini menunjukkan kondisi wilayahnya. Jadi di benua Asia ada beberapa bagian, diantaranya adalah pegunungan. Pegunungan lipatan mudah ini adalah memiliki sifat daerah atau wilayah yang ada ini banyak memiliki gunung berapi. Artinya masih bekerja, masih meletus. Yaitu di benua Asia merupakan daerah pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Sedangkan Plato Tua ini adalah merupakan daerah yang tinggi, di mana wilayah di situ sudah pegunungannya sudah tidak bekerja lagi. Artinya sudah tidak meletus lagi. Biasanya pada wilayah ini sebagai penghasil barang tambang. Kemudian yang berikutnya adalah dataran rendah. Wilayah dataran rendah yang bagian utara ini berada pada daerah iklim kutub. Sehingga pada wilayah ini bisa dipergunakan untuk areal pertanian, tapi jenisnya tertentu. Kemudian yang paling subur ini adalah pada wilayah daerah dataran rendah dan lembah sungai. Nah, jenis tanah yang dihasilkan pada wilayah ini adalah jenis tanah aluvial. Ya. Beberapa wilayah dataran rendah dari lembah sungai yang sangat besar di benua Asia diantaranya adalah Sungai Yangtze, Sungai Huanghe. Ini ada di negara Cina. Kemudian Sungai Mekong, Sungai Lena, Sungai Iris. Nah, di samping wilayah itu terdiri dari lembah sungai yang besar, maka benua Asia juga terdiri danau besar. Di antaranya yaitu Danau Kaspia, Danau Baikal, Danau Taumir, ya. Kemudian kalau di Indonesia ada kita mengenal adanya Danau Toba, Danau Poso, itu merupakan wilayah atau bagian dari permukaan bumi kita. Sedangkan daerah gurun ini lebih banyak pada daerah Asia bagian barat, di mana daerah gurun yang sangat luas ini terbentuk iklim gurun yang memiliki ciri perbedaan suhu hariannya atau dikenal dengan amplitudo suhu harian itu sangat besar. Artinya pada waktu siang hari sangat panas, pada waktu malam hari sangat dingin. Bagaimana anak-anak? Coba nanti juga kalian harus mencari sungai yang tadi sudah disebutkan. Kemudian dari kondisi alam benua Asia yang terdiri dari
pegunungan, dataran rendah, kemudian gurun, maka akan mempengaruhi terhadap flora dan faunanya. Pada daerah wilayah utara, yaitu dataran rendah utara ini ya, berbatasan dengan Samudra Arktik, yaitu batas 80 derajat LU, maka pada wilayah ini yang bisa tumbuh adalah tundra, yaitu padang rumput di daerah salju. Sedangkan faunanya yaitu beruang es, rusa kutub atau serigala kutub. Sedangkan di Asia Tenggara, di wilayah kita yang beriklim tropis, maka tumbuhannya atau floranya adalah hutan hujan tropis. Di antaranya adalah kayu jati, kayu meranti, kayu cendana, dan binatangnya atau floranya gajah, harimau, orangutan. Sedangkan di Asia bagian timur, yang tadi meliputi negara Cina, negara Jepang, kemudian negara Hong Kong, negara Taiwan, flora dan faunanya yang bisa tumbuh diantaranya salah satunya adalah bambu, kemudian palem, pohon ek, dan binatangnya atau floranya adalah panda. Jadi kondisi alam ini akan mempengaruhi terhadap flora dan fauna. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Ya, mudah-mudahan. Baik, untuk benua Asia, tadi tugas yang pertama yaitu menyebutkan negara-negara yang ada di kawasan bagian Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan serta Asia Tenggara. Kemudian kita lanjutkan benua yang kedua, yaitu benua Amerika. Benua Amerika, ya. Ini kalau dilihat dari batas wilayahnya, sebelah barat dibatasi dengan wilayah samudra, sebelah timur juga berupa samudra. Kemudian sebelah utara ini juga samudra, dan sebelah selatan juga samudra. Ya, sebelah utara dari benua Amerika dibatasi dengan samudra Arktik yang berbatasan dengan kutub utara. Sebelah selatan dengan samudra Pasifik dan samudra India, dan benua Antartika. Sebelah barat dengan samudra Pasifik dengan Selat Bering. Sedangkan sebelah timur dengan samudra Atlantik. Wilayah benua Amerika dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah Amerika Utara, meliputi negara Kanada dan negara Amerika Serikat. Kemudian yang kedua Amerika Tengah. Ini Amerika Tengah meliputi negara Meksiko, negara Panama, negara Guatemala. Yang berikutnya yang ketiga yaitu Kepulauan Karibia. Nih, Kepulauan Karibia di antara negara yang ada di kawasan wilayah ini adalah negara Bahana, negara Dominika, negara Haiti, negara Jamaika, negara Kuba. Sedangkan yang kawasan yang keempat yaitu Amerika Selatan, meliputi negara Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, dan Venezuela. Baik, secara astronomis, berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, benua Amerika terletak pada 83 derajat LU sampai 55 derajat LS atau lintang selatan.
Jadi wilayahnya meliputi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian garis bujurnya 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur timur. Ya, karena begitu panjang luas wilayah garis lintangnya, maka berpengaruh terhadap iklim. Jenis iklim yang ada di benua Amerika diantaranya adalah iklim kutub yang bagian utara ini, iklim kutub. Kemudian iklim subtropis, kemudian iklim tropis, dan iklim gurun. Karena di bagian selatan ini ada gurun, sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya iklim fisis gurun. Bagaimana? Sudah jelas? Berikut secara geografis, ini tadi sesuai dengan kenyataan yang ada di muka bumi, maka pengaruh dari kondisi alam akan mempengaruhi juga terhadap keadaan flora dan faunanya. Berikut keadaan geologi benua Amerika. Secara geologi, yang dimaksudkan dengan letak geologi di sini adalah letak suatu tempat dilihat dari susunan batuan. Jadi benua Amerika ini dilihat dari letak geologisnya meliputi wilayah pegunungan. Jadi di bagian barat, pantai bagian barat terdiri dari pegunungan Andes dan pegunungan Rocky, merupakan pegunungan muda yang masih aktif, yang masih bekerja, bagian dari sirkum pegunungan sirkum Pasifik. Kemudian dataran rendah ada di bagian tengah. Wilayah dataran rendah sangat luas ini dimanfaatkan untuk daerah perkebunan, daerah pertanian yang didukung dari kondisi iklimnya yang sesuai. Sehingga sistem pertaniannya adalah menyesuaikan dengan kondisi iklimnya. Kemudian yang berikut yaitu wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi diantaranya adalah dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Brasil, dataran tinggi Labrador. Kemudian wilayah dataran rendah yang sangat luas ada pada daerah Brasil, hingga dinamakan dengan dataran rendah Brasil. Untuk sungai-sungai besarnya yang ada di benua Amerika, diantaranya adalah Sungai Amazon, Sungai Mississippi, Sungai Yukon, Sungai Parana. Nah, coba nanti kalian buka peta benua Amerika, dicari, sampai cari, kemudian tunjukkan sungai-sungai besar tadi. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan juga danau. Danau besar diantaranya adalah Danau Huron, Danau Superior, Danau Michigan, Danau Titicaca. Ya, itu kondisi dari benua Amerika. Jadi masing-masing benua itu memiliki ciri tertentu atau perbedaan. Perbedaan itu bisa dilihat dari kondisi fisik atau alamnya, yang kedua dari kondisi penduduknya. Ya, jadi kawasan benua Asia kalau pada peta itu bersatu dengan benua Eropa. Tetapi kondisi penduduknya atau ciri budaya yang tidak sama, maka antara benua Eropa dan benua Asia itu tidak menjadi satu walaupun kondisi fisiknya jadi satu. Karena apa? Karena kondisi budayanya berbeda. Kondisi penduduk dari benua Asia ini adalah termasuk jumlah penduduk paling tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki keragaman budaya dari penduduk juga sangat tinggi dan sangat banyak. Kemudian didominasi oleh sektor agraris dan industri. Biasanya sektor industri ini
dilakukan atau terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Sedangkan untuk negara agraris, ini salah satunya adalah karena dipengaruhi oleh faktor tingkat kesuburan tanah. Tanah itu dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Ini salah satu negara maju yang ada di benua Amerika adalah negara Amerika Serikat yang memiliki ciri diantaranya adalah memiliki 4 musim, kemudian memiliki topografi yang beragam dan kenampakan alamnya. Diantaranya adalah Sungai Mississippi, lembah Grand Canyon yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya, yaitu air terjun. Ya, ini dari kondisi penduduk. Untuk anak-anakku, dalam kesempatan ini 2 benua sudah kita pelajari. Untuk benua yang lain ini kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini banyak bermanfaat. Kemudian tolong yang tadi disampaikan ini minimal sampai punya catatan. Kemudian tugasnya adalah mencari batas wilayah dari benua Asia dan benua Amerika, yaitu batas utara, batas selatan, batas sebelah barat, dan batas sebelah timur. Kemudian untuk pertemuan ini mari kita tutup dengan ucapan syukur. Alhamdulillah, kalian anak-anak walaupun belajar di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan cara menjaga jarak. Kemudian kalau keluar rumah pakai masker, itu satu ikhtiar. Dan jangan dilupakan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita terlindungi dari wabah corona dan selalu dalam kondisi sehat. Demikian pertemuan pertama, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.